Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sentosa bagi kita semua. Saya bacakan Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika membaca ayat ini saya teringat dengan perbincangan dengan beberapa teman. Waktu itu kami berbicara tentang kerja keras atau kerja cerdas. Dan dari perbincangan itu akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tergantung orang dan keadaannya. Ada orang yang memang harus bekerja dengan cerdas, ada orang yang harus bekerja dengan keras. Ada juga orang yang harus bekerja kadang-kadang keras, kadang-kadang cerdas, tergantung keadaan yang sedang dialaminya. Dan ketika membaca tentang kecurangan ini, saya jadi teringat tentang adanya orang-orang yang menyalahgunakan arti dari kerja cerdas supaya dia bisa melakukan kecurangan ini. Pada dasarnya dia adalah orang yang malas dan mau mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Itu definisi cerdas buat dia. Saya teringat contoh yang paling sederhana adalah waktu saya sekolah. Ada orang-orang yang memang pada dasarnya malas tapi mau dapat nilai baik. Nah, apa yang dia lakukan? Dia lebih senang bermain-main dan ketika ujian, ya seperti yang sudah Bapak Ibu Saudara-saudari duga, dia nyontek gitu kan. Dan waktu kerja kelompok, ini orang juga karena maunya main, nggak mau kerja tapi mau dapat nilai bagus, dia dekati teman-teman yang rajin. Lalu dia mendekati dan dengan trik-trik dia mau masuk di kelompok itu. Supaya apa? Dia nggak kerja, dapat nilai yang baik dari kerja kelompok. Nah, ini adalah definisi yang curang tentang kerja cerdas. Dan rupa-rupanya setelah saya bekerja pun ada orang-orang yang menggunakan istilah kerja cerdas yang curang ini di kantor. Jadi dia suka mencuri ide orang lain, lalu ketika rapat dia seolah-olah yang jadi pahlawannya di situ orang yang paling hebat, yang punya banyak ide, yang memang dapat melakukan banyak hal. Dan tentunya hal ini akan menimbulkan pertengkaran. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Nah, orang-orang seperti ini memang pada akhirnya akan tidak disukai oleh banyak orang. Dan apa pesan melalui ayat-ayat firman Tuhan ini dan kasus-kasus yang terjadi tentang kerja cerdas? Pelajaran bagi kita perlu waspada Bapak Ibu Saudara-saudari. Terhadap orang-orang seperti ini, kita perlu berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan terjebak dalam pola permainan mereka. Supaya kita jangan dimanfaatkan oleh mereka. Tapi supaya kita bisa tetap berkarya, menghasilkan karya-karya yang berkualitas baik dan memuliakan nama Tuhan. Dan di saat yang sama, orang-orang tersebut juga dapat menjadi bertobat karena melihat kinerja kita yang baik. Terus bagaimana kalau ternyata kita menjadi bagian dari orang-orang yang seperti ini? Karena pada dasarnya memang bermalas-malasan itu sudah menjadi kebiasaan gitu ya bagi kehidupan kita. Nah, ini juga firman Tuhan di dalam Amsal 6 ayat 6 katakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Ya memang kita harus bertobat, kita harus berubah, kita harus belajar kepada semut dan menjadi bijak, hidup yang rajin. Kita harus jangan merugikan orang lain, tapi biar kita semua sama-sama menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Tuhan tolong kita semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar Tuhan kami boleh merenungkan ini dan boleh kami lakukan Tuhan bahwa kami harus menjadi orang yang jujur, kami harus menjadi orang yang rajin. Dan di atas segala-galanya kami mohon hikmat Tuhan supaya kami bisa mengerti kapan kami harus bekerja dengan jujur dan rajin, dengan cerdas, dan bekerja dengan jujur dan rajin, dengan keras. Sehingga Tuhan berkat-Mu dapat kami nikmati oleh karena memang usaha kami sendiri. Nama Tuhan saja yang dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Tuhan berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dalam melaksanakan segala aktivitas mereka, Tuhan tolong. Tuhan beri hikmat, Tuhan urapi, Tuhan beri kemampuan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, baik berwirausaha, baik bekerja profesional, yang kuliah, belajar, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, apapun itu Tuhan berkati.
Semua yang mereka kerjakan berhasil bersama-Mu Tuhan. Semua yang dihasilkan berkualitas baik dan memuliakan Engkau yang di sorga. Terima kasih Tuhan, dalam melaksanakan segala aktivitas Tuhan juga jaga lindungi, jauhkan dari segala sesuatu yang jahat, jauhkan dari virus, bakteri, sakit, penyakit, jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami bersama-Mu dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh dengan kasih anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.